Di samping saya sudah hadir Neng Amiroh yang medsosnya Neng Amiroh Alauddin, harus di follow ya, banyak ilmu yang kita dapat di sana. Saya biasa melihat teman-teman, murid-murid dan lain-lain screenshot begitu ya, apa namanya, ilmu-ilmu yang didapat dari media sosial beliau. Dan beliau sangat konsen di kajian fikih wanita, khususnya adalah materi tentang haid. Saya akan memperkenalkan profil beliau. Nama Hajah Nur Amiroh. Beliau adalah khodimah di Pondok Pesantren Al Ma'ruf Bandung Sari, Ngaringan, Grobogan. Lahir pada 5 Agustus 1993. Masih sangat muda ya. Apa kelihatan muda juga seperti saya? Saya jadi malu ya. Jadi lebih tua tapi umurnya lebih tua beliau ya. Makanya saya di sini bertugas mengawal beliau saja begitu. Ibu dengan 3 putra dan 4 yang sedang ikut ini. Pernah mengenyam pendidikan di MANU Banat Kudus dan Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi'at Lirboyo Kediri. Saat ini beliau aktif berdakwah, membumikan ilmu haid baik secara offline maupun online. Beliau juga merupakan seksi bidang kajian kitab bersama para nawaning, misalkan ada Neng Atika Anwar, kemudian ada Neng Sela, ada Neng Imas, ada Neng Mila, yang ada Neng Aida yang hari ini kiranya sukses membackup acara Basul Masail dalam rangka memeriahkan Harlah JP3M Nusantara. Dan beliau adalah founder akun Instagram Daily Haid. Jadi sudah kece badai ya, sudah kece badai, keren banget. Nah, makanya kita sapa dulu ya Neng Amiroh, pengen dengar sih suaranya. Assalamualaikum Neng Amiroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul, kan saya salam yang jawab Neng Amiroh ya. Nah, panggilannya Neng Ami begitu ya, biar lebih ya pendek gitu dan enak dipanggil. Nah, malam ini beliau akan membawakan kajian dengan tema Qaul Sahbi dan Qaul Lakti. Nah, ini tentu hubungannya juga dengan haid. Sebelumnya bahwa perlu kita ketahui, perempuan itu memiliki pengalaman biologis yang khas perempuan dan tidak dimiliki oleh makhluk yang bernama laki-laki. Mereka memiliki pengalaman khas, itu ada 5. 1, haid atau menstruasi, yang kedua nifas, yang ketiga mengandung, yang keempat menyusui, yang kelima adalah hamil. Ini adalah pengalaman biologis khas perempuan. Karenanya hari ini di beberapa kementerian misalnya juga mulai diupayakan beberapa kebijakan-kebijakan itu juga berpihak atas pengalaman biologis perempuan. Misalnya kita di bandara sudah banyak menemukan ruang laktasi buat ibu menyusui begitu ya, harus private sehingga tidak di tempat umum. Kemudian ada tempat duduk yang khusus untuk perempuan dan seterusnya. Sehingga kebijakan-kebijakan itu sesungguhnya juga dalam rangka berpihak terhadap pengalaman khas perempuan ya. Hari ini kita membicarakan salah satu pengalaman khas perempuan, yaitu haid. Di dalam kajian haid kita nanti akan mengenal tentang konsep sahbi dan konsep lakti. Mungkin di beberapa pesantren ini sudah tidak asing lagi, tapi harapan kita akan belajar bersama ya dengan pakarnya. Jadi nanti akan ada paparan dan sesekali nanti saya akan bertanya kalau saya juga tidak paham. Nanti akan kami beri kesempatan nanti bagi peserta, kalau tadi musyawirat ya, ini berarti apa nih namanya? Pendengar. Ya, nanti akan ada dialog interaktif, kita diberi kesempatan untuk bertanya hal-hal yang berhubungan dengan materi kajian kita. Operatornya mana Neng Atika? Sudah, siapa? Hah? Oh, oke.
Oke, bisa kita mulai mungkin Neng Amiroh, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya enaknya saya berdiri saja ya. Sambil kita melihat sama-sama di sini, sebenarnya saya merasa tidak pantas sekali. Karena seperti merasa jadi badal gholat. Badal gholat, tahu kan badal gholat? Pengganti tapi yang salah. Jadi kemarin itu sedikit cerita nggih. Kemarin itu tiba-tiba pas malam jam 7 saya dicat sama Neng Sela, Mbak Amiroh gitu, saya keguguran. Neng Sela begitu, bilang begitu. Nah saya kaget loh, Neng Sela emang hamil kok keguguran gitu. Saya kira bercanda, ternyata ya kita doakan sama-sama semoga beliau tetap sehat, panjang umur, amin, amin, dan terus menyebarkan kebaikan dan jadi influencer serta selebgram yang bisa diikuti kebaikan-kebaikannya oleh kita para santri. Amin ya rabbal amin, amin, alamin. Jadi di sini saya juga berdiri di sini atas perintah beliau, mandat beliau, Mbak Ami tolong digantikan, tolong diizinkan ke pengurus yang lain. Bahkan beliau sampai detik-detik akhir itu sudah mau masuk ruangan IRED rumah sakit, itu masih menyelesaikan yang menjadi tanggung jawab beliau, yaitu ini materi ini, yaitu qaul as-sahbi dan qaul al-laqti. Jadi yang menyelesaikan beliau bukan saya ya. Ini beliau ditulis oleh Neng Sela Hasina. Jadi ini di luar dugaan sekali. Sebelumnya memang dulu pas mau seminar di Banat Kudus sama-sama itu juga kasusnya hampir sama seperti ini. Bedanya dulu Neng Sela nggak bisa, saya juga nggak bisa. Kalau sekarang saya terpaksa untuk maju menggantikan beliau. Nggih. Langsung mawon nggih. Saya jelaskan di sini tentang qaul as-sahbi dan qaul al-laqti. Nah, slide selanjutnya. Kita semua sebagai santri pasti tahu bahwa syarat-syarat darah bisa dikatakan haid ini ada 4. Syarat yang pertama adalah harus keluar di usia yang minimal. Berapa ayo yang di sini mungkin biar lebih interaktif nggih kula tanyai. Nggih, boleh. Usia minimal haid berapa teman-teman di sini? 9 tahun kurang 16 hari, kurang sedikit ini kalau pakai versi hijriyah. Tapi saya yakin di sini semuanya enggak ada kan yang di bawah 9 tahun? Tidak ada. Jadi sudah memenuhi syarat semua kalau misal keluar darah. Kemudian yang kedua adalah darah yang keluar harus mencapai 1 hari 1 malam. Ini kalau keluar secara terus-menerus. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, keluar terus-menerus itu tidak harus keluarnya sampai terlihat di celana dalam atau softtek yang kita pakai. Tapi misalkan pun kalau nggak sampai keluar softtek, tapi ketika kita colek menggunakan kapas ke dalam vagina kita kok masih ada darah, maka ini pun dikatakan terus-menerus. Semisal ya, misal Anda mengeluarkan darah jam 9 pagi. Kemudian Anda cek lagi jam 10 di softtek atau di celana dalam tidak ada, tapi ketika dicolek pakai kapas ternyata ada. Berarti ini masih dikatakan keluar terus-menerus. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian atau mencapai 24 jam jika keluarnya ini terputus-putus, yang penting nggak melebihi 15 hari. Nah, tidak melebihi 15 hari. Jadi nggak apa-apa, misal kok keluarnya 2 jam dalam hari ini, kemudian berhenti 1 hari, keluar lagi besok 2 jam, berhenti lagi 1 hari, lalu keluar selama 30 jam misal. Berarti total keluarnya berapa? 2 tambah 2 tambah 30, berarti sudah memenuhi syarat. Kemudian setelah itu darahnya tidak melebihi 15 hari.
Nah ini kalau mungkin di kalangan pondok pesantren yang memang belajarnya basicnya kitab sudah tahu bahwa penghukuman yang mengatakan bahwa 15 hari haid, 15 hari isti adalah hukum yang sudah salah kaprah. Salah tapi sering terjadi. Lalu bagaimana hukum sebenarnya ya? Karena di ulama 4 madhab itu tidak ada yang mengatakan 15 haid, 15 istihadah, itu tidak ada yang seperti itu. Yang ada itu malah kalau keluar haid, kalau berhenti suci. Itu mungkin tapi pendapat yang lemah ya. Tapi intinya tidak ada, ulama 4 madhab sepakat tidak ada 15 hari haid, 15 hari istihadah. Lalu bagaimana penghukumannya? Penghukuman yang benar adalah ada 2. Jadi ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabiah namanya Fatimah binti Abi Hubesh. Beliau ini semasa hidupnya seringkali mengalami istihadah sholat atau meninggalkan sholat. Jawabannya Rasulullah seperti apa? La. Innama huwa irkun. Itu adalah darah istihadah. Lalu penghukumannya diklasifikasikan menjadi 2. Ada yang memakai adat, ada yang memakai warna darah. Kalau yang adat itu namanya mu'tadah ya. Dia sudah punya adat haid dan adat suci sebelumnya. Kalau yang pakai warna darah namanya mumayyiza. Jawab Rasulullah, kalau darahmu hitam atau darahmu kuat, maka kamu harus meninggalkan sholat. Tapi kalau darahmu merah atau lemah atau selain hitam, selain yang kuat, maka kamu harus wudhu atau membersihkan farji dulu, kemudian wudhu lalu sholat seperti biasa. Jadi sempat sekali banyak juga yang di DM tanya sama saya, atau kalau nggak gitu chat via WhatsApp tuh tanya seperti ini. Neng, saya ini istihadahnya deras sekali. Boleh nggak sih saya kodok saja sholatnya, ndak usah sholat seperti itu? Akhirnya saya jawab ya seperti jawaban Rasulullah, ndak boleh. Walaupun istihadah darahnya deras mengalir, tetap dia diwajibkan sholat. Alasannya kenapa? Alasannya karena kita nggak pernah tahu yang namanya umur. Iya kalau kita masih hidup. Kalau ternyata meninggal, kita nanti masih punya kodoan seperti itu. Kemudian tentang penghukuman ini yang satunya adalah ikut adat. Jadi kata Rasulullah, lihatlah adat sebelum kamu mengalami istihadah ini. Adat yang dimaksud di sini bukan rata-rata ya. Sepengalaman saya itu kalau tanya ke orang, tapi ya salah juga sih tanya Naning. Saya tanya adat haidmu berapa ya? Orang pasti jawab 7 sampai 9 gitu. Harusnya jangan seperti itu ya tanyanya. Maksudnya saya yang tanya jangan seperti itu. Berapa haid dan suci terakhirmu sebelum mengalami istihadah? Harusnya gitu. Akhirnya ya itu tadi menjadi pengalaman untuk saya. Nah ini nanti kalau misal dia kok mengalami keluar darah lebih dari 15, maka hukumnya yang sama dengan adat haid dihukumi haid, yang sama dengan adat suci dihukumi istihadah. Yang terakhir adalah darah keluar setelah masa suci mencapai 15 hari. Jadi sudah umum kita ketahui bahwa minimal masa suci adalah 15. Kurang dari itu berarti ada yang tidak beres. Dan hukumnya pun berbeda-beda. Coba slide selanjutnya. Nah, ini. Ketika masa suci kita kurang dari 15 hari, ini sebenarnya enak pakai papan tulis sama spidol, cuma nggak ada. Yang pertama adalah, jadi ini ada 2 perincian, tapi terbagi menjadi 3. Yang pertama, darah pertama ketika ditambah masa berhenti
tambah darah kedua kok hasilnya tidak melebihi 15 hari, maka semuanya dihukumi haid. Nah ini menurut qaul sahbi. Kalau qaul lakti nanti sucinya tetap dianggap suci. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti di bawahnya. Contohnya seperti apa? Contohnya keluar darah pertama 3 hari, bersih 3 hari, keluar darah lagi 3 hari, totalnya 9. Nah berarti 9 hari ini semuanya dihukumi haid. Yang nomor 2, darah pertama ditambah masa berhenti tidak kurang dari 15 hari. Tidak kurang itu bahasanya berarti kalau nggak pas 15 berarti harus melebihi 15. Kalau saya lebih suka pakai keluar darah pertama tambah bersih sama dengan 15 hari atau lebih. Kalau seperti itu nanti dihukumi istihadah penyempurna Kalau ini biasanya kalau mbak-mbak pondok sudah hafal ya kalau yang ini. Contohnya seperti keluar darah 7 hari, lalu kita bersih 10 hari, 7 tambah 10 17. Lalu keluar lagi selama 6 hari misal. Maka tadi kan sucinya baru 10 hari. Kalau mau ke 15 kurang 5 hari kan. Nah berarti 5 hari darah yang keluar kedua tadi ini menjadi istihadah, yang 1 hari sisanya dihukumi haid yang kedua. Kemudian selanjutnya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih? Sampai sini kira-kira sebelum kita semakin membicarakan hal yang lebih sensitif ya, mendalam. Bukan sensitif, maksudnya. ini rumit. Ya. Karena ini gimana ya, sebenarnya nggak pas juga ya. Harusnya tuh kalau seminar-seminar itu bahasnya motivasi iya, apa, betul, apalagi ya. malam. Kalau gitu ini ya. mestinya ini apa, workshop begitu ya. Nanti Iya. outputnya ada aplikasi buat menghitung apa namanya head begitu misalnya ya. Iya. Nah sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan bahwa Iya. sejauh ini sahbi dan lakti ini, sahbi ini belum di. oh Ya mungkin ada yang mau tanya. Oh nggih, silakan. nama dan asal ini neng Atika. Monggo, Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bariroh dari Kabupaten Tegal. Ingin menanyakan, pertama, ketika seseorang dianggap harus menunggu, ketika keluar darah kemudian darah tidak keluar, kan harus ada penjengukan di area vital. Nah, batasan menunggu masa suci atau menengok ketika keluar darah itu apakah 1 jam, itu apakah harus terus menerus 1 jam atau dianggap 1 jam hanya 1 kali keluar? Penghitungan 24 jam kan berarti per jam. Ketika kemudian disebutkan dia darahnya hanya 3 jam, menghitung 3 jam itu apa per 5 menit, apa per 10 menit, apa per setengah jam? Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian ada perempuan keluar darahnya ingkito atau adamul infisol, dia harus menunggu dulu, meyakinkan bahwa darah sudah tidak keluar lagi. Berapa masa menunggu ketika dia keluar darah agar diperbolehkan kembali melakukan sholat? Itu saja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan dulu ya Neng, 2 aja ya. Oke, Apa langsung ya? Pon, 2 aja. Dua aja dulu karena ini kayaknya mewakili sekali pertanyaan orang-orang. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Bariroh tadi sangat
Dikumpulkan. Kumpulkan dulu aja. Nggih. Oh, satu lagi. Oh, Ya. nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Anana Mina dari Ciamis. Ini berkaitan dengan proses hormon karena KB. Karena KB itu biasanya menstruasi itu juga tidak teratur. Ada satu kasus di mana menstruasinya itu biasanya 10 hari, kemudian fleknya itu 5 hari. Dia katakanlah itu dikategorikan masuk menstruasi. Tiba-tiba 10 hari kemudian dia keluar darah hitam segar sesuai kategori head yang tadi. Nah, maka tentu ini masuk yang 10 harinya kurang 5 hari. Berarti otomatis yang istihadohnya apakah 5 hari yang dimulai head yang itu atau 5 hari yang katakanlah yang tadi yang hitungannya belum suci tadi. Terima kasih. Iya, ya. Nggih. Monggo langsung ditanggapi Neng Amirah untuk pertanyaan pertama tadi. Mungkin pertanyaan pertama dari Ibu Bahiroh, Bunyai Bahiroh Tegal untuk menanyakan Nggih. bahwa kapan sih harus mengecek, dan yang kedua adalah berapa lama harus menunggu waktu diperbolehkan menunggu. Monggo Neng. Nggih. Jadi terima kasih sekali pertanyaannya, dan ini sangat mewakili ibu-ibu apalagi yang KB ya untuk soal yang pertama itu. Sebenarnya kapan saja toh kita ini harus mengecek keluarnya darah. Yang saya temui dalam Kutubut Turats atau kitab-kitab salaf itu sebenarnya nggak ada patokan secara pasti, nggih. Maksudnya harus kapan-kapan saja kita mengecek keluar atau tidaknya darah. Hanya saja di sini ada beberapa ibarat walaupun tidak sharih. Ulama menganjurkan kita mengecek keluarnya darah itu yang pertama adalah ketika akhir waktu sholat. Kenapa kok akhir waktu sholat? Karena untuk mengantisipasi apakah kita punya kodok sholat atau tidak. Kok bisa seperti itu? Bisa, contohnya gini, jenengan itu di waktu sucinya itu misal keluar darah. Kemudian di akhir waktu duhur Anda cek pakai kapas, ternyata kok bersih. Walaupun sisa waktunya ini hanya cukup untuk takbiratul ihram, maka Anda nanti tetap wajib mengkodok sholat duhur. Bisa difaham? Bisa ya? Kemudian itu yang pertama. Jadi mengeceknya itu ketika akhir waktu sholat. Jadi nggak ada yang ketentuan harus 1 jam sekali atau gimana, enggak. Tapi yang penting itu tadi setiap akhir waktu sholat. Yang kedua adalah ketika sebelum tidur. Kita juga harus mengecek ini darahnya masih ada atau tidak. Kenapa seperti itu? Ini juga sama untuk antisipasi, karena ketika kita keluar darah sebelum tidur dan ketika kita bangun tidur ternyata sudah suci, maka kalau menurut pendapat Syafi'iyah dinilai suci sejak bangun tidur. Tapi untuk madhab satunya yang lebih berhati-hati ya, madhab Hanafi atau Maliki, saya lupa nggih, itu mengatakan bahwa ketika kita melihat darah sebelum tidur, ternyata setelah bangun darah sudah berhenti, kita dianggap suci sejak sebelum tidur. Tapi mungkin ini bisa jadi pertimbangan teman-teman semua. Jadi untuk mengkompromikan pendapat ini gini saja. Ketika Anda mengalami keluar darah sebelum tidur, kemudian setelah bangun di softtek kok masih ada bercak, kemudian setelah Anda colek pakai kapas ternyata bersih, berarti Anda bersih ya sejak itu tadi, tidak melihat darah. Tetapi kalau misal sebelum tidur kok Anda keluar darah, bangun tidur softteknya sudah bersih, berarti Anda dikatakan suci sejak sebelum tidur. Bisa difahami kan? Insya Allah. Jadi seperti itu. Yang soal nomor 2
kedua, enggak, yang ketiga Iya. belum. Jawaban yang ketiga adalah sering dicek ketika menjelang masa sucinya. Misal dia adatnya itu berapa hari, ketika dia adatnya 7 hari, berarti nanti dicek pas 7 hari itu lebih sering daripada dia ngecek di hari-hari sebelumnya. Ngoten caranya ngecek seperti itu. Kemudian untuk penghitungan tadi, ini darahnya sudah 1 jam atau 2 jam atau 3 jam, itu ya seperti yang sudah saya kan, ketika Anda colek pakai kapas masih ada darah, kemudian Anda colek 1 jam kemudian ya, di softtek gak ada darah tapi di kapas ada darah, maka ini dikatakan keluar darah selama 1 jam. Seperti itu walaupun darahnya tidak sampai keluar ke pembalut. Ini sering sekali dialami oleh wanita yang KB, biasanya malah keluarnya itu ketika kencing saja. Iya Bu ya. Biasanya ketika kencing saja, Ibu saya kok keluar darah tapi pas kencing saja gitu. Ya kalau seperti itu ya anggap saja keluarnya 1 detik gitu misal ya. Kan cuma sak cerit gitu. Nanti Anda kira-kira ketika dalam masa 15 hari ini total keluarnya darah ini ada 24 jam atau tidak. Ketika ada maka nanti dihukumi haid, tapi ketika tidak maka nanti semuanya dihukumi istihadah. Ngoten. Untuk pertanyaan yang kedua, sampai kapan batas waktu kita harus menunggu? Sebenarnya seperti ini ya, Bu Nyai nggih. Menurut pendapat yang kuat, yaitu pendapat dari Imam Nawawi yang disampaikan oleh Sayyid Abdurrahman dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadhah, niku disebutkan bahwa Imam Nawawi berpendapat selagi kamu sudah maka segeralah untuk mandi, tidak usah menunggu. Kalau santri-santri itu kan biasanya rata-rata nunggu siapa tahu keluar lagi, atau mungkin karena dingin kayak sekarang daripada mandi bolak-balik gitu misal senudon. Jadi saya mandinya nanti saja wis nunggu. Nah, sampai batas kapan dia boleh menunggu, ini ada pendapat satunya lagi, yaitu pendapatnya Imam Rafi'i. Beliau berpendapat bahwa perempuan ini boleh memang nunggu nggak mandi dulu kalau kebiasaan darahnya keluar secara terputus Batas nunggunya sampai kapan? Sampai hari adat. Misal adatmu berapa? 7 ya. Ternyata di hari ke-6 darah sudah berhenti, maka Anda boleh nunggu sampai hari ke-7. Nah, tapi ini ada konsekuensi dari masing-masing pilihan. Kalau jenengan pilih pendapatnya Imam Rafi'i yang memperbolehkan menunggu sampai hari adat bagi orang yang memang adat haidnya terputus, maka ini nanti konsekuensinya ketika Anda sudah husnudon darah keluar ternyata tidak keluar, maka Anda wajib mengqadai sholat yang Anda tinggalkan mulai dari bersihnya kapas sampai waktu mandi. Itu konsekuensinya punya qadha sholat. Tapi kalau ternyata keluar lagi, ya kalau menurut pendapat Sahbi ini beruntung. Gak perlu mengqadai sholat yang ditinggalkan. Ini nanti akan saya jelaskan di penjelasan selanjutnya. Ngoten. Itu kalau menurut jadi Imam Nawawi sama Imam Rafi'i tadi. Itu kalau memang adat haidnya terputus-putus boleh nunggu itu hanya sampai hari adat gitu. Bisa dipaham nggih, Bu Nyai nggih? Insyaallah. Nomor 3. Ada seorang perempuan keluar darah selama 10 hari lancar, 5 hari flek saja. Tapi kalau flek warnanya hitam misalnya, ini tetap dianggap darah, maka dia dihitung punya adat haid ya 15 hari. Kemudian dia suci selama 10 hari. Sucinya 10 hari, berarti 10 tambah 10 20 itu sudah lebih 15 kan? Berarti dia sudah pantas untuk menyandang gelar mustahadoh takmilatut tuhri. Jadi dia nanti harus menyempurnakan masa
sucinya. Ini jadi nanti darah yang keluar sebelum sucinya mencapai 15 hari tetap dihukumi istihadah tanpa memandang warnanya, walaupun warnanya hitam kayak haid biasa, merah seperti haid biasa, nggak pandang. Yang penting pokoknya yang digunakan untuk menyempurnakan masa suci ini namanya darah istihadah. Nanti kalau ada sisa baru dihukumi haid yang kedua. Jadi enaknya apa namanya istihadah takmil yaitu ngitungnya itu nggak ribet. Pokoknya 10 hari loh, berarti kurang 5 hari dong gitu. Berarti 5 harinya itu pokoknya istihadah. Kalau misal sucinya baru 13 hari, oh berarti kurang 2 hari dong. 2 hari ini tanpa melihat warna, tanpa melihat adat. Ngoten nggih, bisa dipaham nggih ning siapa tadi? Nggih. Sudah cukup ya Neng. Mungkin dilanjutkan dulu nggih materi sahbi dan laktinya. Monggo Neng. Sekarang darah yang terputus-putus dalam masa 15 hari seperti yang dicontohkan dalam slide ini. Saya kayaknya mendekat saja deh, lebih enak. Jadi di sini ada keluar darah jam 1, tanggal 1. Berhentinya tanggal 6 juga sama jam 1. Berarti dia keluar darah selama 5 hari. Jadi ngitungnya itu kebanyakan itu kalau orang-orang di luar ngitung keluar darahnya berapa hari, biasanya 7 hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Ya Pak ya? Ada yang masih seperti itu? Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di DM, tapi ya itu tadi menghitung keluarnya ini belum benar. Nah, kalau keluar darah tanggal 1 jam 13, bersih tanggal 6 jam 13, maka dia keluar darah selama 5, bersih selama 3 hari. Berarti kan dari tanggal 6 sampai tanggal 9, 7, 8, 9. Jadi cara ngitungnya itu diambil 1 hari setelahnya. Misal kok keluar darah tanggal 1 bersih tanggal 8, berarti keluar darah selama 7 hari, bukan 8. Kemudian keluar darah lagi selama berapa hari itu? 9, 10, 11, 12. Berarti 3 hari. Keluar darah 5 hari, bersih 3 hari, keluar darah 3 hari, maka hukumnya semuanya adalah haid karena 5 tambah 3 8, 8 tambah 3 11, masih dalam lingkup 15 hari. Nah, jika darah pertama ditambah masa bersih, ditambah darah kedua kok masih dalam lingkup 15 hari, maka ini yang akan kita bahas. Ada 2 pendapat. Menurut pendapat yang kuat atau biasa kita sebut sahbi. Jadi sejarahnya sahbi itu sahbun. Itu berasal dari kata sahbun ya, yang artinya menarik. Menarik itu ya narik. Kan dia itu aslinya bersih, tapi ternyata dia ditarik untuk berhukum menjadi hukum haid. Itu kalau sahbi. Kemudian termasuk haid, tapi kalau menurut pendapat satunya yaitu lakti itu berasal dari kata laktun yang artinya memungut. Jadi kan ada 2 darah terus tengah-tengahnya bersih. Yang bersihnya ini dipungut biar jadi suci seperti itu. Atasnya tadi udah bon. Nggih. Sugeng rawuh para nyai, monggo diaturi pinarak dhateng ajeng. Ibu Nyai Hani beserta jajaran pimpinan, monggo. Jadi kalau misal jenengan bawa buku atau pen itu sebaiknya ditulis ya.
Karena ilmu haid ini sebenarnya kalau tanpa papan tulis dan alat tulis ini kayak kurang mantap gitu. Ibarat ilmu haid ini adalah ilmu yang paling rumit menurut pendapat para ulama. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, pengarang kitabnya pernah ditanyai, kenapa jenengan kok enggak mengarang mengarang bab tentang haid? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau adalah ar-rajul la tahid, la yahid. Maaf. Laki-laki enggak haid. Wal mar'ah la tas'al. Dan perempuan enggak tanya. Nah, ini yang menjadi tamparan keras bagi kita para perempuan, yang mana setiap bulan mengeluarkan darah tapi tidak pernah bertanya-tanya apa tahu hukum darah yang kita keluarkan. Jadi ini penting sekali bagi para perempuan untuk mencatat siklus. Jadi saya ini agak capek juga sebenarnya. Dari 3 hari kemarin sudah keliling-keliling juga sama menjelaskan bab ini, tapi saya jadi punya banyak pengalaman. Jadi selain saya itu memberikan faidah, tapi juga saya di samping lain tuh istifadah atau mengambil faidah dari teman-teman semua. Jadi ada kasus di pondok pesantren itu yang mana anak didiknya keluar darah mulai dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Hah? Bayangkan berapa bulan tuh? Mei 6 bulan, Masya Allah. Jadi ini keluar darah 6 bulan. Ketika tanya kok kenapa kok pakainya kok dibak terus gitu, kok nggak pernah ngaji Quran gitu. Ini head terus lah, ini kalau head terus bahaya. Makanya saya tuh keliling kemana-mana ya. Itu tadi sesuai slogan akun Daily Head, perhatikan siklusmu, perhatikan ibadahmu, dan yang terakhir saya tambahi perhatikan kesehatanmu. Karena ternyata setelah anak ini diperiksakan ke dokter objin, ternyata dia mengalami yang namanya penyakit kista. Nah, ini mulai aware ya terhadap tubuhnya sendiri, karena perempuan itu seorang yang berharga. Jadi istihadah ini sebenarnya walaupun seperti itu juga ada hikmah yang terkandung di baliknya. Yaitu apa? Yaitu tanda. Ya walaupun bukan semua istihadah adalah darah penyakit, tapi istihadah ini menjadi tanda bahwa rahim kita ada yang salah. Jadi ketika siklus Anda tidak teratur, ini loh pentingnya mencatat ini. Tahu siklusnya teratur, tidak teratur dari mana? Dari mencatat. Kalau nggak dicatat ya mana tahu kalau siklusnya teratur atau tidak. Dan berulang kali saya jelaskan di media sosial bahwa dalam medis pun mencatat darah haid ini tadi merupakan sesuatu hal yang penting. Karena bolak-balik ada juga yang tanyai HPHT-nya berapa, ndak tahu. HPHT tahu kan nggih? Hari pertama, haid terakhir. Jadi ketika hamil pertama kali kok periksa ke bidan pasti ditanyai HPHT-nya berapa. Nah, ini penting untuk mengetahui usia kehamilan. Kalau misal ndak tahu, ini gawat ini. Kadang ada yang aslinya sudah wayai lahir, tapi karena HPHT nggak tahu, dikiranya dokternya ini sudah melebihi HPL. Akhirnya sesar saja, ini sudah melebihi HPL karena dia HPHT-nya ngawur. Ini kan yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah perempuan. Jadi ayo kita mulai mencatat siklus, perhatikan. Ya makanya ini di sini launching buku diari usianya sekitar 8 tahun sampai 12 tahun itu sudah ada yang mengalami istihadah. Karena faktor apa? Ada faktor makanan, faktor hormon dan lain sebagainya, faktor pikiran. Jadi itu tadi mulai dicatat ini saya sarankan, saya serukan kepada seluruh pondok, entah pondok dengan basic Quran atau pondok dengan basic formal, entah pondok dengan basic kitab, pokoknya semuanya ayo mulai mencatat siklus darah. Jangan sampai abai, karena kalau abai ya itu tadi yang dipertaruhkan itu bukan cuma ibadah tapi juga
kesehatan. Ngoten nggih. Kemudian qaul sahbi dan lakti, apa toh bedanya? Sebenarnya dalam menghukumi masa suci atau masa berhenti di antara dua darah yang enggak melebihi masa maksimal, para ulama ini berbeda pendapat. Pendapat yang pertama atau yang kuat yaitu sahbi menghukumi haid. Sehingga ketika masa bersih tadi kan contohnya KD 5, B3, KD 3. Ketika masa bersih ini kan Anda pasti melakukan sholat, melakukan puasa, atau kalau perempuan yang sudah bersuami dia mungkin ada kemungkinan berhubungan badan dengan suaminya. Nah, puasa yang dilakukan ketika masa berhenti ini dihukumi tidak sah dan dia wajib mengqadha puasa yang sudah dilakukan. Lalu untuk sholatnya gimana? Sholatnya nggak perlu dikodo. Alasannya wanita haid ini haram mengqadha sholat. Loh, emang ada hadisnya atau gitu? Saya tuh paling ya seneng tapi ya kadang ya senep ditanyai orang-orang gitu. Kadang apa dikit-dikit hadis, dikit-dikit apa gitu. Tapi ternyata ketika dikasih hadisnya atau ibaratnya suruh ngartikan sekalian, waduh ini. Jadi orang-orang yang seperti ini sebenarnya nggak dituntut untuk minta dalil ya. Orang-orang yang masih ya itu tadi. Kalau pengen memang benar-benar bisa ya mondok ngoten ya, belajar ngoten. Tapi kalau memang ya pengen tahu untuk menguatkan hujah, biasanya ditanya orang-orang sebelah ya enggak apa-apa tanya seperti itu. Jadi memang ada hadisnya kunna la nu'maru biqada'is shalah walakin nu'maru biqada'is shaum. Kita memang enggak diperintahkan untuk mengqadha salat, tapi kita diperintahkan untuk mengqadha puasa. Dan ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kenapa toh kok salat enggak diqadha tapi puasa diqadha? Alasannya karena puasa itu cuma setahun satu bulan, maksimalnya haid 15 hari, atau misal jenengan haid mulai tanggal 1 mungkin sucinya tanggal 16, paling pol qadha puasanya adalah 16 dan waktu Anda mengqadha ini panjang. Berbeda dengan sholat. Coba bayangkan ketika Anda haid 7 hari, sholatnya 5 kali sehari, 7 kali 5 berapa? Ya, bayangkan setiap 1 bulan dengan suruh qadha 35 kali kuat gak insyaallah gak. Tapi yang sudah sepuh-sepuh ini biasanya dengkulku. Biasanya seperti itu. Jadi ini tadi alasan kenapa kok sholat wajib enggak wajib diqadha tapi puasa wajib diqadha, karena ketika sholat diqadha akan menimbulkan masyaqqah atau kesulitan. Padahal agama ini sifatnya memudahkan, bukan untuk memberatkan. Kemudian setelah itu menurut qaul talfiq menghukumi suci sehingga sholat dan puasa yang dilakukan selama bersih 3 hari tadi dihukumi sah. Otomatis kalau contohnya tadi Mbak di ataskan lagi, enggak yang tadi loh. Nah, puasa yang dilakukan di tanggal 6, 7, 8 ini hukumnya tetap sah. Otomatis apa? Otomatis qadha puasanya lebih sedikit kalau menurut qaul talfiq atau lakti. Jadi ini qadha puasanya cuma itu berapa? 5 tambah 3 tambah 3 berarti 8. Berarti qadha puasanya cuma 8 hari ini kalau menurut qaul atau lakti. Kalau menurut qaul sahbi qadha puasanya lebih banyak, tetap qadha puasanya 11 hari. Itu. Terus selanjutnya contoh lagi yang perlu diperhatikan dalam memakai kedua pendapat tersebut adalah qadha sholat saat datang dan berhentinya haid. Jadi ini loh alasan kenapa sih ilmu haid itu menjadi suatu kewajiban atau
untuk mempelajarinya ini sampai fardu ain itu kenapa? Jadi alasannya adalah karena haid ini banyak sekali berhubungan dengan ibadah. Ada sholat, ada puasa, bahkan sampai hubungan badan suami istri. Ini juga cerai. Ini bukti bahwa Islam itu sangat merahmati perempuan. Kenapa kok nggak boleh dicerai ketika haid? Ya karena kalau ketika haid dicerai nanti masa iddahnya lebih panjang dan ini akan membuat perempuan ya kasihan ya. Jadi seperti itu. Ini bentuk rahmatnya Allah pada para perempuan. Tapi kita sebagai perempuan juga jangan terlalu sedih ketika misal bulan puasa mengalami haid. Saya pakai pil aja lah penunda haid. Agar puasanya jangkep ya, agar puasanya full gitu. Padahal ibadah ini jangan cuma dimaknai sebagai melakukan perintah. Ibadah ini juga termasuk meninggalkan maksiat atau sesuatu yang dilarang Allah. Sholat ketika haid itu hukumnya apa? Haram. Puasa ketika haid itu hukumnya apa? Nah, sampean meninggalkan puasa, meninggalkan ketika haid dan meninggalkan sholat ketika haid, ini juga hukumnya sama dengan sampean meninggalkan maksiat. Otomatis nilainya sama ibadahnya gitu. Jadi tidak usah terlalu nemen-nemen disedih. Kemudian setelah itu juga berhubungan dengan qadha sholat saat datang dan berhentinya haid. Ini sebenarnya juga panjang sekali ya pembahasannya. Oke. Yang darah putus-putus, ya aslinya ya dibahas tidak apa-apa. Dikit aja terus nanti istihadah takotuknya enggak usah. Nggih ngoten. Jadi yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan adalah qadha salat saat datang dan berhentinya haid. Contoh kalau saat datangnya haid. Misal Anda haid kok jam 1 siang tapi Anda belum melakukan sholat duhur, maka pasti Anda wajib qadha sholat asarnya. Kenapa? Ya karena kan sudah haid, ngapain diqadha gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian ketika berhentinya haid ini juga ada sholat yang mesti diqadha. Contoh, ketika Anda suci di waktu asar, maka Anda wajib melakukan sholat asar jika cukup waktunya, serta Anda wajib mengqadha sholat duhur. Pasti kalian bertanya-tanya, loh kenapa qadha duhurnya juga diqadha? Padahal kan duhurnya masih dalam kondisi keluar darah. Lah ini sebenarnya kalau dalam madhab kita, ini supaya kalian tahu, atau madhab Imam Syafi'i ini kebanyakan memang sifatnya ihtiyat nih. Ya seperti saja pendapat terkuat sebenarnya dalam madhab Syafi'i itu kewajiban perempuan adalah pakai cadar. Ini sebagai bentuk ihtiyat beliau. Ya termasuk dalam hal ini ihtiyat dalam hal sholat. Kenapa kok duhurnya wajib diqadha gitu? Padahal kan masih keluar darah gitu. Ya karena ya coba saja Anda ketika dalam kondisi perjalanan itu kan ada yang namanya jamak tak. Ini menunjukkan bahwa waktu sholat duhur ini memanjang sampai waktu asar. Iya kan? Berarti duhurnya ya di asar. Maka dari itu ketika jenengan suci di waktu asar, duhurnya wajib diqadha. Begitu juga ketika suci di waktu isya, maghribnya wajib diqadha. Pokok sholat yang bisa dijamak sebelumnya itu wajib diqadhai. Tapi kalau ndak bisa dijamak, contoh suci waktu duhur, wajib qadha subuh ndak? Ya ndak, karena waktu subuh nggak akan pernah memanjang sampai duhur kecuali Anda bangunnya siangan, itu qadha. Oke, ingatan. Terus kemudian yang terakhir nggih. Namun jika kita mengikuti pendapat Sahbi dalam kasus di atas, qadha sholatnya itu hanya cuma ketika datang haid saja, yaitu tanggal 1 sama berhentinya haid, yaitu tanggal 12. Berhubung dia ini haidnya
1, misal dia kok belum sholat duhur, nanti dia wajib kodok duhur. Lalu tanggal 12 ya, itu kan bersihnya jam 1, berarti dia nggak wajib kodok subuh, ya tetap duhur secara ada. Kemudian ketika kita mengikuti pendapat Lakti, ini kayaknya bawahnya ya Mbak ya. Nah itu, jika kita mengikuti pendapat Lakti dalam kasus di atas, kodok sholat saat datang haid, ini juga harus diperhatikan, yaitu tanggal 1 ketika keluar darah pertama, dan tanggal 9 ketika ketika keluar darah kedua. Sedangkan berhentinya haid atau kodok sholat yang harus kita perhatikan adalah tanggal 6 dan tanggal 12. Yang tanggal 1 ini berhubung keluarnya jam 1, mungkin kalau dia belum sholat ya berarti kodok sholat duhur. Kemudian yang KD 9, tanggal 9 ini juga sama jam 1, misal kok dia belum sholat, dia juga wajib kodok duhur. Untuk bersihnya, berhubung bersihnya jam 1, entah tanggal 6 maupun tanggal 12, maka ini tidak ada kodok. Mungkin tanya saja biar lebih mengenal. Demikian paparan sementara dari materi Sahbi dan Lakti, bahwa yang bisa sedikit kita simpulkan, saya sebenarnya takut untuk menyimpulkan ya dari miniatur agung paparan dari Neng Amiroh itu, saya khawatir nanti kesimpulan saya malah justru mereduksi apa yang beliau sampaikan, bahwa Sahbi yang bisa kita pahami secara sederhana adalah dia itu menarik. Artinya ketika ada masa keluarnya darah, kemudian di sela-selai masa suci, maka sela-sela ini masa berhenti darah di antara dua darah yang keluar, maka ini Sahbi itu sela-selanya tadi yang tidak keluar darah itu dihukumi haid. Makanya maknanya menarik ya. Menarik itu yang mestinya suci nggak keluar darah itu dihukumi sama seperti dengan keluar darah di darah sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau saya biasa menyebutnya gebiah uyah. Gebiah uyah itu pokoknya keluar darah enggak keluar darah dia itu masih dihukumi haid, termasuk konsekuensi seperti puasa dan sholatnya tadi. Sedangkan Lakti tadi bisa maknanya adalah memungut, bahwa memungut itu maknanya bahwa ketika masa tidak keluar darah dia diambil atau disendirikan sehingga dia tidak dianggap haid tetapi dia dianggap suci. Jadi masa tidak keluarnya darah jika Lakti itu dihukumi suci, sedangkan Sahbi itu tetap dihukumi haid, dan yang kaul muktamad itu adalah kaul Sahbi. Dari sini mungkin ada beberapa pertanyaan. Neng Atikah nyun sewu, nama dan asal monggo. Ada lagi mungkin nanti kita akan kumpulkan nggih 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Nyun Barokahipun, saya Kismatul Wilayati dari Pondok Pesantren Al Mubarok Manggisan Wonosobo. Mau bertanya mengenai kaul Sahbi dan kaul Lakti. Nah, itu kan adalah dua kaul yang berbeda. Yang saya tanyakan niku, dua kaul berbeda tersebut apakah satunya kaul dhaif, satunya kaul sahih, ngoten? Atau yang dimana kita bisa dalam artian untuk menyikapinya menjamekkan atau mentarjihkan untuk mengikutinya seperti itu, atau dua kaul tersebut adalah kaul yang musyaddad dan mukhaffaf, sehingga orang yang nantinya mengikuti kaul tersebut harus bisa menghukumi dirinya itu sebagai orang yang pantas untuk ditasdid atau ditakfif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung berikutnya, nggih. Berdiri ke tengah, Mbak, mungkin Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Faizatul Mafuro dari Pondok Pesantren Al Iman Bulis Borjo.
izin bertanya, sebelumnya mohon maaf ini mungkin agak sedikit bukan tentang bahasan kolak tisahbi, tapi tadi sudah dibahas di awal tentang adat, bahwa dari salah satu jenis mustahadah itu ada mustahadah, mu'tadah, khairu mumayyizah, dhakiroh li adatiha qadrun wa waqtan. Yang menjadi pertanyaannya itu terkait adatnya, apakah dalam pengembalian adat itu yang dijadikan acuan hanya qadronnya saja atau juga terkait waktannya, artinya juga memperhatikan jika waktunya atau qadronnya itu 5 hari dan waktannya itu di tanggal 11 sampai 15, maka nanti pengembalian hukumnya yaitu juga 5 hari dan di tanggal 11 sampai 15 seperti itu. Terus yang kedua, kan tadi pembahasan kaul sahbi dan lakti, yang satu sahbi itu bahwa yang suci ditarik menjadi haid dan yang lakti suci tetap suci. Apakah ketika seseorang mengalami istihadah yang panjang itu ketika di awal menghukumi dengan sahbi kemudian yang kedua dihukumi dengan lakti, apakah seperti itu diperbolehkan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi yang monggo langsung. Mana, Neng? Atika. Ada satu, Neng? Lah, 3. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya Indah Mukhoyaroh dari Pondok Pesantren Al-Falahiyah, Melangi. Sebelumnya, setelah kami belajar Fan Al-Mahid di pondok kita masing-masing, mungkin baru kali ini kita menemukan kita belajar tentang konsep sohbi dan lakti. Padahal kita sudah tahu beberapa ketentuan umum yang ada di Fan Al-Mahid. Yang ingin saya tanyakan, apakah konsep kaul sohbi dan kaul lakti ini termasuk amrun khofi dalam Fan Al-Mahid, sehingga kalau kita tidak tahu, maka cukup boleh bagi kita menentukan hukumnya pakai rumus yang sudah biasa ada di kitab-kitab Al-Mahid. Terima kasih. Maksudnya rumus yang biasa di kitab Al-Mahid itu seperti apa? Rumus-rumus yang sudah kita kenal di Al-Mahid, mungkin kalau semisal dari contoh, itu kan tidak sampai 15 hari. Ya, lalu biasanya hukuminya seperti apa gitu loh? Kalau seperti ini kasusnya, jenengan hukuminya seperti apa gitu kok? Maksudnya sesuai hukum yang ada di kitab Mahid yang Anda pelajari ya. Saya pengen tahu terus jenengan ketika ada kasus seperti ini cara menghukuminya seperti apa? Mungkin yang kita ketahui hanya istilahnya sekarang memakai kaul sohbi. Jadi semuanya sahbi, pakai sin. Sahbi. Kaul sahbi. Jadi semuanya dihukumi haid, dan saya sendiri baru tahu ternyata ada kaul lakti yang mengatakan waktu berhentinya itu dihukumi suci, seperti itu. Bagaimana Neng Amiroh, langsung ditanggapi? Untuk pertanyaan pertama dari Mbak Kismati dari pesantren Manggisan Wonosobo, beliau mengatakan menanyakan bahwa kaul-kaul ini sebenarnya statusnya apa sih? Apakah dhaif, sahih? Kemudian apakah kaul-kaul ini bisa ditarjih atau dijamekkan, atau ini statusnya musyaddad atau mukhaffaf begitu. Terus posisi kita itu bagaimana cara menggunakannya? Apakah kita itu sudah pada posisi tertentu yang kemudian kita bisa memilih di antara dua, atau seperti apa nih statusnya? Oh iya. Apa? Oh enggak. Jadi di sini pendapat sahbi maupun lakti kalau dalam kitabnya itu ada di Taqriratus Sadidah.
Sebentar saya bukakan dulu. Soalnya ndak hafal. Nah ini. Jadi qaul sahbi adalah wahya ayyuj'alu an-naqa'a al-mutakhallila bainad dima fi muddati 15 yauman haidon. Fayan hasibu al-hukmu bil haidi 'ala an-naqa'i muddata 15 yauman. Wa hadha al-qawlu huwa al-mu'tamadu. Jadi qaul sahbi itu maksudnya apa? Tahu maksudnya menjadikan masa bersih yang mengiringi antara dua haid ini sebagai haid juga. Dan qaul sahbi ini adalah pendapat yang mu'tamad atau sering menjadi pegangan para ulama. Sedangkan qaul lakti wahya antulak itu awqatad dam wa takunu haidon wa takuna awqatan naqa tuhran. Yaitu qaul lakti itu menjadikan waktu keluar darah dihukumi haid dan waktu tidak keluar darah pokoknya hukumnya suci. Nah, di sini dikatakan qaul sahbi adalah qaul yang mu'tamad, berarti pendapat inilah yang mestinya harus kita pilih. Adapun untuk ini jujur ya, adapun untuk ini apakah musyaddad, apakah ini mukhaffaf, saya sendiri juga belum mengetahui secara detail. Pokoknya kalau saya milihnya ya qaul mu'tamad. Karena yang diajarkan dalam kitab-kitab seperti yang dijelaskan Mbak siapa tadi yang ketiga? Ya itu memang yang sering diajarkan memang ketika bersih itu ya haid. Kalau antara dua darah haid, dua darah yang dihukumi haid kok ada bersihnya itu juga haid, ngoten. Jadi yaitu tadi mu'tamad itu ya pendapat yang bisa dijadikan pedoman atau dijadikan sandaran. Walaupun mungkin pada beberapa kasus mungkin Anda bisa memilih untuk memakai qaul sah, sarankan untuk memakai qaul yang mu'tamad. Ngoten nggih jawaban saya. Kalau kurang memuaskan nggih dimaafkan karena kurang mutolaah. Jadi ya kalau saya bayangkan ketika Ramadan begitu ya, kita haidnya terputus-putus, kemudian di sela-sela tidak keluar haid itu kita sudah mandi dan berpuasa Neng. Ini terus kemudian darah keluar lagi. Berarti puasa kita itu kan harus diganti itu kalau kita ikut qaul sahbi begitu ya. Dan ini lebih mu'tamad dan berat kan begitu ya. Onjeh ngeten. Kalau pesan abah saya itu seperti ini. Kalau kamu menghukumi diri sendiri, hukumilah dengan hukum yang berat. Tapi ketika kamu menghukumi kasus atau orang lain, itu hukumilah dengan hukum yang ringan. Apalagi orang tersebut masih awam misalnya ya. Kalau misal masih awam itu boleh pakai pendapat yang ringan, tidak masalah. Tapi kalau untuk pakai diri sendiri, usahakan pakai pendapat yang kuat. Ya, ini yang dipakai atau jadi pedoman oleh para kiai-kiai. Jadi beliau itu ya biasa ya, kalau misal lihat sesuatu apa, misalkan itu kok ada memang pendapat walaupun qaul dhaif yang memperbolehkan, beliau ya diam mawon ngoten. Contohnya seperti yang terjadi di masyarakat sekarang itu kan sudah menjadi hukum maksudnya apa ya, sesuatu yang jamak terjadi, misal hutang bank. Itu ndak ada sih ulama NU yang mengatakan haram. Langsung maksudnya secara terang-terangan itu kan ndak ada nggih. Itu minimalnya syubhat, memang maksimalnya haram kalau kata Gus Ba seperti itu. Tapi yang digembor-gemborkan ulama kita itu kan lebih adem nggih. Untuk menghukumi yang awam-awam itu yang belum tahu ya sudah tidak masalah. Orang awam, karena orang awam itu selagi amalannya masih ada ulama yang berpendapat seperti itu maka tidak masalah. Ngoten. Tapi kalau untuk diri sendiri usahakanlah untuk memakai pendapat terkuat itu. Mungkin begitu nggih Mbak siapa tadi Mbak Kismati, sudah bisa dipahami nggih
bahwa ya tetap sesungguhnya tetap boleh memilih pada kondisi tertentu ya, sehingga hari ini ketika kita sudah paham materi sahbi dan lakti, maka selayaknya kita juga dalam rangka memilih pendapat yang muktamad. Mungkin itu. Kemudian pertanyaan kedua yaitu dari Mbak Faizah, ini dari pesantren apa ya tadi, Sukoharjo ya Mbak ya, mana sih tadi? Nggih. Dia menanyakan tentang konsep mu'tadah ghairu mumazzizah dzakiran qadran wa waqtan tadi. Nah, itu apa namanya pengembalian hukum pengembalian. Oke, jadi memang mu'tadah ini sebenarnya perincian hukum adatnya juga banyak sekali. Tapi yang sering saya jelaskan pada masyarakat atau yang sering saya edukasi itu pasti yang saya tanyakan adalah berapa adat haid dan adat suci normal terakhir. Paham maksud normal ya? Normal itu haidnya lebih dari sehari, kurang dari 15 hari, kemudian sucinya lebih dari ya atau pas 15 hari lah. Ini namanya adat haid dan adat suci yang normal. Dan yang terakhir sebenarnya ada ada intidham, harus takarrur dan lain sebagainya. Ini rumit sekali. Jadi yang saya pilih yaitu tadi. Karena apa? Kalau intidham, takarrur ini rata-rata perempuan jarang nih. Misalkan jenengan haidnya 7 hari terus, apakah suci Anda selalu 23 hari? Tidak kan? Atau misal haidnya 8 hari terus, apakah sucinya selalu 20 hari? Enggak, padahal kalau kasus takarrur dan intidham dalam bab mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan, itu antara haid dan sucinya harus sama. Jadi misal kayak 357 gitu kan kalau yang di kitab-kitab itu. Berarti kalau seperti ini pasti kalau haidnya 3 sucinya 27. Kalau haidnya 5 sucinya 25. Kalau haidnya 7 sucinya 23. Kalau ya tadi balik lagi ya ke awal. Sekarang saya tanya, apa ada perempuan yang intidham adatnya seperti ini? Kok jarang sekali saya temukan. Iya Pak ya. Kalau mungkin haidnya tetap, biasanya sucinya maju mundur cantik. Jadi seperti itu, tidak ada yang benar-benar intidham, itu jarang sekali. Kecuali saya pernah nemukan sih, ada satu. Jadi dia mesti sucinya haidnya 7, sucinya 16, haidnya 7, sucinya 16. Tapi baru kali ini saya temukan yang seperti itu. Selebihnya pasti beda-beda, ngoten nggih. Jadi yang dipakai adat itu ya adat-adat terakhir, ngoten. Nggih, jadi yang dimaksud adat itu bukan seringnya dia mengeluarkan darah ya per bulannya, tetapi yang dimaksud adalah waktu dia terakhir itu dalam kondisi bagaimana tadi syarat darah haid tadi terpenuhi, minimal 4 jam, kemudian tidak lebih dari karena gini Neng, misal kok dia misal ini Januari dia ingat adatnya, Februari dia lupa. Kemudian Maret dia istihadhah. Mestinya kan ikut adatnya yang bulan Februari. Tapi betul. Dia ingatnya Januari. Ini ingatannya sebenarnya percuma. Nanti kalau dalam buku Uyunul Masail tuh ada keterangan mustahadhah nomor 5, 6 dan 7 ya. Itu kira-kira masuknya di salah satu dari ketiga ini. Ngoten. Jadi kalau nggak ingat adat terakhir itu, makanya mencatat siklus itu penting. Ngoten nggih. Terus yang terakhir pertanyaan dari Mbak Indah tadi, dan sempat sudah berdialog dengan Neng Ami bahwa kok baru dengar ya ada sahbi dan lakti, karena kita selama ini kalau menghukumi haid ya sudah sama kayak rumusan-rumusan haid yang sudah kita pelajari itu, Neng. Jadi tidak muncul istilah sahbi dan lakti itu, tapi kita pada prakteknya menurut pengakuan Mbak Indah itu kita sudah sama kayak menghukumi
rumus-rumusnya sudah persis. Jadi misalkan batasan sekian, kemudian hitungannya mustahadzoh harus ada dan seterusnya. Muqtadah, kemudian ada mumayyizah, batas hitungannya apa, yang dijadikan patokan apa dan seterusnya, kira-kira sudah sama kayak gitu. Jadi, maka bagaimana? Jadi sebenarnya kita ya ndak wajib tahu sih ini sahbi, ini lakti, karena ini ya hitungannya amrun khafi ya kalau untuk orang awam itu. Okay. Jadi rata-rata kalau yang saya tahu dari kasus-kasus teman-teman itu yang di Daily Head atau yang di Telegram itu rata-rata ya memang taunya suci yang berada di antara dua darah head ini hukumnya tetap head. Jadi mereka ikut pendapat yang kuat dan ini ya wis sudah benar. Gitu, jadi kalau kira-kira sudah pakai rumus di kitab-kitab itu nggih. Apalagi dari ini santri Al-Falahiyah, ini santrinya Bu Nyai Aida ya. Wah, ini sudah terjamin ini pasti ya. Mungkin beliau saja atau sampean lagi ndak masuk Mbak waktu diterangkan sahbi dan lakti itu ditengok sama Bu Nyainya kan gimana itu Bu Nyai? Ndak. Ya berarti kalau sudah pakai aturan itu sesungguhnya benar Mbak, mungkin belum mengenal istilahnya saja, begitu ya. Jadi saya kira ini hanya dalam rangka memastikan hal-hal yang ada di dalam kitab kemudian kita sampaikan di sini ya sebagai pengalaman sehingga kita menjadi kenal lebih dalam. Baik, apa dari materi sahbi dan lakti ini ada yang ingin ditanyakan lagi dari peserta seminar? Nyumanggaaken. Satu kali lagi pertanyaan keluar dari lakti dan sahbi, yaitu dalam pemahaman mustahadzoh yang kelima, yaitu muqtadah, ghairomaizah, nasihah atau dikenal dengan mutahayyirah. Melihat fenomena akibat dari KB, ini kan memungkinkan seseorang bisa keluar darah lebih dari 1 bulan. Dan bila terjadi di bulan Ramadan kan akan berefek pada cara mengqadha puasa, di mana kalau keluar darahnya 1 bulan full di bulan Ramadan, maka dia harus mengqadha 1 bulan berikutnya secara terus menerus, kemudian 6 hari dengan cara 3 hari di tanggal pertama dan 3 hari setelah tanggal 15. Cuma yang jadi pertanyaan, ketika pada umumnya perempuan kan tiap bulan haid, kalau kemudian dia diharuskan mengqadha sholat selama 1 bulan full sebagai efek, sholat atau puasa. Kalau dia harus mengqadha puasa 1 bulan berikutnya untuk mengqadha 14 hari di bulan Ramadan, sementara dia mesti akan keluar darah lagi di bulan itu. Nah, di keterangan kita kan dijelaskan bahwa cara mengqadha itu harus 1 bulan full. Ini bagaimana cara mensikapinya agar kita bisa mengqadha yang 1 bulan full itu untuk menutup 14 hari. Itu pertanyaan di masalah mustahadzoh, ghairomaizah, nasi atau mutahayyirah. Maten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi mungkin yang sebelah sini? Wah, sudah mengantuk kayaknya ya, malam ini. Gimana Neng? Ini kita semangati dulu ya. Pakai apa? Pakai apa ini? Semangatnya pakai apa ini? Wah, nyanyi. Monggo Neng, nyanyi Neng. Saya khawatir malah tidur nanti ya. Iya. Mungkin dijawab dulu aja Neng sebelum kita ke berikutnya. Monggo. Oke, jadi ini memang tadi sudah berat dengan rumusan-rumusan jawaban, ini malah malamnya sahbi dan lakti ini syahdu sekali. Jadi yang belum sampai itu malah semakin aduh ini bahas apa ya gitu. Jadi pertanyaan dari Bu Nyai tadi menyangkut mustahadzoh mutahayyirah, ini sebenarnya dia wajib qadha puasa dengan cara seperti itu kalau memang darahnya terus menerus keluar. Jadi selagi dia masih mutahayyirah ya nanti qadha puasanya seperti itu. Tapi ketika dia sudah sembuh maka dia qadha puasanya seperti biasa. Paham seperti biasa nggih? Misal dia mutahayyirahnya cuma 1 bulan di bulan Ramadan itu.
kemudian 1 bulan full di bulan Syawal dia ndak keluar darah. Nanti ya kodoknya ya biasa, 14 hari biasa gitu toh. Ndak perlu pakai cara itu tadi 1 bulan, ndak perlu. Iya, itu kalau memang dia sudah ndak keluar darah. Jadi melakukan kodok puasa seperti ini kalau memang darahnya terus menerus keluar, atau misal darahnya ya putus tapi keluar terus, seperti yang saya ceritakan tadi, keluar selama 6 bulan, kadang darahnya merah, kadang kuning, kadang lah ini dia masih mitahayyiro, misal dia nggak nyatet adatnya dulu, jadi puasanya harus pakai tata cara seperti itu. Cuma kalau darahnya sudah berhenti ya ngapain pakai cara itu, ngoten. Jadi pakai cara biasa mawon, cukup kodoi puasa 14 hari misal nggih, udah selesai nggih pun sudah. Kalau misal kok nanti dia head lagi ya berarti itu head, ngoten. Dan yang pasti untuk mbak-mbak semuanya, ketika mengalami hal-hal seperti itu, kok siklusnya kok berantakan, jangan abai, jangan malu untuk periksa ke dokter kandungan, karena lebih baik sedia payung sebelum lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena banyak juga kasus-kasus di sekitar saya, biasanya memang orang yang keluar darahnya itu secara tidak teratur, itu pasti rahimnya ada sebuah penyakit, misal PCOS nggih. Itu juga karena hormonnya terlalu tinggi, akhirnya sering keluar darah itu ngeflank terus kayak gitu terus. Jadi ini perlu diwaspadai, apalagi yang biasanya hafalan Quran, terus dia sekolah diniyah, sudah mondok formal juga, sekolah formal juga, wis ini pikiran double, triple malah nggih. Jadi pikirannya itu terus bekerja, akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi ketika tidak kuat hormonnya terlalu banyak, akhirnya keluar darah terus menerus. Ini juga perlu waspadai. Ngoten nggih, teman-teman, saya kira cukup. Nggih, saya kira cukup nggih. Nanti kalau ada yang ingin dikonsultasikan bisa nanti menghubungi secara pribadi atau mengikuti akun media sosialnya Ning Amiroh, kemudian bisa dikenalkan Ning. Atau ada Telegram juga namanya Telegram. Uyunul Masail. Itu juga menjawab pertanyaan seputar head. Itu kalau di Telegram, kalau di Instagramnya nggih daily head itu tadi. Nggih. Mungkin sudah jelas sekali bahwa malam ini kita membahas tentang sahbi dan lakti, dipaparkan dengan sangat luar biasa oleh pakarnya yaitu Ning Amiroh, dan juga sudah kita lakukan beberapa dialog interaktif. Sebelum nanti kita akhiri malam ini ada agenda lagi sebenarnya, yaitu launching launching buku Dere Muslimah JP3M yang saya aturi ke depan. Ning Atika monggo, Ning Aida monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih semangat semuanya ya? Ini sesi terakhir untuk malam ini. Habis ini istirahat, kita ketemu lagi besok pagi di Jalsah Sani, Komisi B, Komisi C, dan juga Komisi A. Jalsah Ula. Jalsah Sani. Oh, Jalsah Ula untuk Komisi A. Nggih. Mungkin teman-teman sudah pada pegang buku ini, yang belum wajib beli. Nggih. Beli di belakang itu ada. Karena apa? Seperti kata Neng Amiroh, kita sebagai perempuan yang punya keistimewaan head wajib untuk mencatat kapan kita keluar head, kapan kita keluar darah, dan kapan kita berhenti mengeluarkan darah. Agar apa? Agar kita tahu siklus kita. Berapa hari kita punya adat berapa, itu penting sekali. Satu, karena bersangkutan dengan ibadah kita. Yang kedua, bersangkutan dengan kesehatan kita.
di sini sudah ada. Nah, sebenarnya saya mau cerita dulu kenapa kami dari bidang kitab menyusun buku ini khusus untuk JP3M. Yang pertama adalah keprihatinan kami tentang kasus-kasus yang sempat diceritakan oleh Neng Amiroh, dan itu terjadi tidak hanya di kalangan orang-orang awam saja ya Neng, tapi juga di kalangan anak-anak pesantren. Tidak pernah atau tidak peduli dengan mencatat hari-hari haidnya, tapi kemudian menjadi bingung ketika darahnya itu keluar melebihi batas maksimalnya haid. Akhirnya bertanya-tanya, kok keluar terus, ini yang dihukumi haid yang mana, yang dihukumi istihadah yang mana. Kemudian ketika ditanya, lah bulan kemarin berapa, nggak tahu, nggak nyatet. Kadang nyatetnya di tanggalannya dibunderi, terus disuwek, digua. Nah ini yang kemudian tadi bisa masuk ke pertanyaan Ibu yang terakhir, nanti jadinya istihadah mutahayyiroh, repot, tiap mau sholat harus mandi sehari 5 kali, kan repot itu. Maka penting sekali bagi kita, khususnya perempuan yang jebolan pesantren, yang mondok di pesantren, pada khususnya ya, pada umumnya wanita-wanita di luar sana, setidaknya kalau wanita-wanita di luar sana belum mencatat, kita sebagai anak-anak pesantren harus memulai terlebih dahulu untuk mendisiplinkan dalam mencatat siklus haid kita. Di sini sudah ada, panjenengan beli ini, kemudian di sini sudah ada catatan bulanan, ada bulannya, ada tahunnya, bulan apa, tahun berapa. Buku ini bisa dipakai sampai 2 tahun. Harganya 10.000, tapi bisa dipakai sampai 2 tahun dan bermanfaat sekali. Tinggal dicentang, di sini sudah ada tanggalnya, tanggal 1 sampai tanggal 30. Dengan kita mencatat di sini dengan tertib, kita akan tahu siklus kita 1 bulan atau bulan terakhir kita haid berapa hari dan suci berapa hari. Nah, mungkin ada yang belum tahu informasinya, Neng Atika, bisa didapat di mana bukunya bagi yang belum pegang? Oh iya, sebentar. Selain ada catatan-catatan, di bagian depan juga ada ringkasan tentang ilmu perdarahan. Saya bilang ilmu perdarahan karena di sini ada haid dan juga ada nifas. Kaulaga masuk di sini, syarat-syarat haid juga masuk, termasuk kalau tadi dikatakan Neng Amiroh, kita mungkin bisa memakai kaulakti kalau sedang kalau misalnya berat seperti nifas misalnya. Kalau nifas itu nanti sampai maksimal 30 hari melebihi 1 bulan puasa, kemudian kalau dikumpulkan jadi full 30, mungkin solusinya adalah kita ikut kaul lakti, dimana kalau di hari-hari yang tidak keluar darah kita sudah berpuasa, bisa dianggap puasa kita sah. Ini ada semuanya di sini teman-teman, ada di ringkasan yang depan ini. Jadi sekalian mencatat, kita bisa sekalian belajar dasar ilmu haid. Saya katakan dasar karena memang yang ada di sini hanya dasarnya, belum perkembangan sampai yang istihadah yang 7 macam dan sebagainya itu. Sebelum mencapai ke yang 7 macam, teman-teman harus mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Nah, seperti dikatakan yang Amiroh bahwa sekarang anak-anak sekarang itu enak. Buku-buku macam ini sudah banyak sekali. Neng Amiroh juga punya ini. Tapi jenengan belinya yang ini, jangan punya Neng Amiroh, nggih. Kenapa? Karena ini menikung 45.000. Karena kita ini anggota JP 3M, harus militan, harus setia. Apapun yang dikeluarkan oleh JP3M, produk Ini monggo dibeli semuanya kita ya. harus mau membeli. Jadi jangan beli punyanya Neng Amiroh ya, beli punyanya JP3M. Yang lebih menarik lagi, warnanya hijau loh, gitu. Warnanya hijau, seger, gitu. Kalau punya Neng Amiroh itu warnanya apa? Kuning itu, Golkar, PKB,
ijo. Nah, jadi belinya kalau terlanjur beli punya Neng Amiroh, beli lagi yang ini, nggih. Nyatetnya biar lebih semangat nanti ya. Ada 2 buku catatan. Kalau perlu dikoleksi semuanya yang punya Pak Nana itu Yaya. dibeli. Pak Yaya emang punya. Ya ada sih, ada jualan. Nah, itu dibeli semua, tapi prioritaskan beli yang punya JP 3M karena ya. nanti juga kembalinya pada kita. Pada kita. Yang belum beli bisa menghubungi mbak-mbak yang ada di belakang itu atau mungkin menghubungi siapa, Neng? Neng Aida. Loh, aku sih. Bukan Neng Aida. Neng Aida itu bagian Kalau, nggih, panjenengan marketing. mau ibunya nyun sewu mau mewajibkan santrinya, oh santriku petang atus tak kon tuku petang atus pemeningut jenengan mau kolaan ke JP3M monggo dipersilahkan, akan saya cetakkan sebanyak-banyaknya. Kalau JP3M itu anggotanya pondoknya ada 100, di mana satu pondok 200 santri, wah sudah berapa itu saya nyetaknya. Lumayan tak pulau. Lumayan. Karena rezeki nggak akan Kajian tertukar. Itu sudah sangat membantu sekali kepada JP3M, nggih. Jadi ini bukunya khas punya JP3M. Ini produk original dari JP3M. Isinya adalah catatan head dan juga ringkasan head di tingkat dasar. Monggo yang belum beli teman-teman bisa membeli di bagian belakang. Kalau misalnya habis, teman-teman bisa PO atau pesan, mau pesan berapa eksemplar, nanti kita kirim ke alamat teman-teman, baik itu di pondok maupun di rumah-rumah. Ngoten, Neng Ulfi? Nggih, sampun napa Neng? Nggih. Nah, Sampun? luar biasa marketingnya. Tepuk tangan dulu buat Neng Atika. Yuk, biar nggak ngantuk, nggih. Nah, ini bentuk militansi kita kepada JP3M ya harus punya. Harus punya dan ini karya Neng di bidang kitab ya, yang mengkompilasi Neng ini luar biasa. Jadi selain kita juga menghargai keilmuan, kita juga ikut mendukung ya, ikut mendukung. Ini murah sekali. Bisa buat hadiah barangkali nanti kalau ulang tahun atau waktu ya rutinan yasinan begitu, kalau yang ibu-ibu di kampung jangan dicetakkan buku tahlil tapi dikirimi seperti ini akan jauh lebih bermanfaat. Mungkin begitu nggih Neng. Ibu-ibu juga bisa nanti ini dipakai materi untuk muslimatan misalnya, atau mbak-mbak Neng itu untuk fatayatan loh. Ini bagus sekali loh, karena di luar itu ilmu head itu masih minim sekali diketahui oleh masyarakat. Ini dasar, jadi masih mudah untuk difahami. Yang bagian depan ini bisa panjenengan jual secara umum atau diwajibkan kepada santrinya. Kita membantu JP3M sekaligus kita menebarkan ilmu kepada masyarakat. Silahkan dibeli ini. Monggo Neng. Sampun Neng Ulfi, nggih, sampun nggih. Cukup semanten, insya Allah saya yakin panjenengan semua militan terhadap JP3M. Niki saya cetak 500, insya Allah habis hari ini, nggih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Habiskan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Atika, luar biasa nggih. Luar biasa. Nggih. Neng Amiroh, apakah ada close statement materi kita Qaul Sahbi dan Lakti sebelum kita akhiri? Monggo Neng. Kalau ditanya closing statement selalu bingung. Tapi saya di sini cuma ingin berpesan kepada mbak-mbak di sini, apalagi yang mengikuti Basu Masail. Jadilah perempuan yang peduli, jadilah perempuan yang berdaya, jadilah perempuan yang mandiri, dan jadilah perempuan yang berilmu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ini semangat bagi perempuan, bahwa perempuan itu luar biasa. Meskipun kita tidak bisa beribadah full ya seperti yang laki-laki, tapi jangan khawatir bahwa bentuk ketaatan tidak selalu, tadi apa yang disampaikan yang Amiroh, tidak selalu melakukan sesuatu atau melakukan perintah, tetapi kita meninggalkan maksiat itu juga dalam rangka ibadah, dan itu pasti dicatat. Tidak perlu khawatir, ibadah kita tidak sebanyak laki-laki. Mungkin itu Neng. Malam ini diaturi